Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah berhasil ya menampilkan data barang. Kita cek. Oke, kurang lebih seperti ini untuk data barang yang sudah kita tampilkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke menambahkan data. Nah, jadi setelah kita berhasil menampilkan data, selanjutnya kita akan menambahkan data dari UI. Nah, kalau sebelumnya tadi kita menambahkan data langsung dari database, sekarang kita akan membuat sebuah form UI untuk melakukan insert ke dalam database. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code lagi. Tadi untuk tampil barang. Oke, kita bisa geser ke bagian atas. Nah, di bagian data test example ini, nah kita bikin button nih di sini. Untuk H6 ini kita hapus saja. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukin tag A ya, A, enter. Nah, ini kita bikin tambah underscore barang pick php. Nah, di sininya kita beri kelas button ya, ptn, kemudian primary biar dia berwarna biru, kemudian spasi ptn sm. Nah, ini udah kita bikin satu link ya. Kita coba tambah, save, kita refresh. Ini udah jadi ya button tambah. Sekarang kita tambahkan makeupnya. Jadi kita tambahkan icon di sini. Ini kita bisa di spasi, bisa di enter aja, di enter boleh. Ini kita masukin data toggle ya, sama dengan tooltip. Seperti ini kita masukin ke dalam sini. Nah, gini. Bentar lagi data top. Oke, kemudian kita tambahkan title. Title sama dengan tambah data barang. Oke, kemudian di sini kita beri icon ya. Spasi aja i. Kita beri icon. Kita kasih kelas. Enter. FAS spasi FA plus. Ini ya. Oke, kita save. Refresh. Nah, lebih seperti ini. Nah, untuk toggle tadi yang akan muncul ketika di hover tambah data barang. Oke, untuk ininya mungkin kita tambahkan CSS ya. Sebentar. Oke, nah ini kita beri script
di bagian sininya. Nah, kita scriptnya sebenarnya bisa kita masukin di bawah sini ya, tapi biar dapat di semua halaman, kita masukinnya di footernya ya. Jadi ke bagian kiri dan ke footer, kita geser paling bawah. Sampai sini, custom. Nah, ini kita masukin script. Oke. Dollar tutup function. Dan buka lagi ya, gini. Enter. Nah, ini untuk aktifkan semua elemen yang catatannya ya, yang memiliki data toggle sama dengan tooltip. Nah, jadi kalau ada kata ini dia akan aktif ini. Dan di sini s tanda petik, kemudian siku tutup data toggle sama dengan tooltip, kasih titik tooltip, titik koma. Nah, sini juga titik koma ya. Save. Oke, sini ada typo sedikit ya. Ini data TOGGL tooltip. Nah, di sini ada tinggalan ini. Save. Kita coba refresh lagi. Nah, ini udah muncul ya, udah bener ya tooltipnya. Oke. Itu sampai sini sudah. Kita udah menampilkan data barang. Kemudian selanjutnya kita bikin form untuk tambah barang. Ini kita save aja. Kita refresh halamannya dulu. Kita add. Oke, belum ada halamannya. Ini tambah barang.php. Kita kembali ke sini dan kita bikin halaman yang namanya tambah barang.php. Nah, untuk halaman tambah barangnya sendiri, sebenarnya kita bisa menggunakan ya. Di sini mungkin harusnya ada beberapa yang bisa kita gunakan gitu untuk customize ininya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita pakai yang ini aja nih. Ini tampil barang, kita Ctrl A aja, copy, Ctrl N, paste, kita save. Nah, save ini tambah barang.php. Udah tambah barang.php. Kita coba refresh halamannya. Nah, udah jadi kayak gini. Udah muncul. Jadi kita sesuaikan ya dari paling atas dulu. Mungkin untuk headernya, oke, udah sesuai. Kemudian sidebar udah sesuai, konten di konten top bar, container fluid udah sesuai, heading. Nah, di sini untuk headingnya mungkin kita sesuaikan ya. Jadinya tambah
barang, kemudian baris ke-28-nya di sini tambah data barang inventaris kantor. Kita save dulu, kemudian di baris ke-29 ya, 30 data tables example. Kita cek dulu ya, kita sesuaikan 3. Nah, di sininya ini kita ganti jadi indeks ya. Index.php. Jadi nanti kita bikin halaman dashboard yaitu isinya index.php. Dan ini kita spasi aja, kita gini ya. Nah, primary sama tooltip top. Nah, untuk title-nya kita beri beranda. Kemudian untuk ikonnya ini kita home ya. Nah, gini. Nah, ini kita hapus saja. Oke. Sampai di baris 38. Oke, bentar kita cek dulu. Kita coba save, kita cek. Oke. Nah, ini halaman indeks, nanti kita bikin ya. Oke, di sininya kita beri ya spasi A, tag A ya. Nah, di sini tampil barang.php. Nah, jadi ini mengarahkan ke tabel list yang tadi. Nah, ini kita enter aja, nggak apa-apa. Kita beri kelas ptn seperti sebelumnya ya, ptn primary dan ptn sm ini ya. Dan kita beri icon i, enter. Kita beri kelas fa table. Nah, kayak gini. Kemudian di sininya kita beri label data barang. Oke, sampai sini. Kita coba save, kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Kalau klik dia ke list barang. Nah, bagian bawahnya ini tinggal kita ganti ya. Nah, ininya kita ganti nih dengan form input. Oke, sampai di baris 41. Oke, body div class body. Nah, ini udah table ya. Kalau udah table ini berarti kita hapus aja nih. Kita hapus sampai sini. Nah, kayak gini. Jadi di sini kita pakai form ya. Form, enter. Oke, actionnya insert data.php. Nah, gini. Kemudian tanda tanya tipe apa yang kita insert, barang. Oke. Nah, di sini di sebelah tanda petiknya enter, kita masukin metodenya. Metodenya di sini dia post ya, post. Jadi ngepost ke db-nya gitu. Nah, kita enter aja. Kemudian kita masukin div. Enter lagi.
Nah, ini kita masukin kelasnya biar rapi. Kelas form row. Ini ya, kita save, kita cek dulu. Oke, udah ya. Di baris 44. Nah, di sini sorry, kita hapus dulu, enter. Nah, di sini kita kasih div lagi, div, enter. Nah, di sini kita beri kelas lagi, kelas form garis group call garis mt 6 ya, jadi 6. Nah, jadi sebenarnya satu form itu panjangnya 12 ya, kalau 6 berarti setengahnya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan sih sebenarnya. Nah, di sini kita ketik label, enter, kita save aja dulu. Nah, ini. Nah, for-nya di sini misalkan kode barang. Sorry, ini jangan ada spasi ya. Ini kode barang, kemudian labelnya apa? Misalkan nama barang. Nah, di bagian bawahnya setelah form ini input, kita ketik aja input, enter. Tipenya teks sudah benar. Dan kita untuk formnya sendiri kita masukin, kita coba dulu ya, kita coba save aja dulu sampai sini. Sebentar. Ini kita coba save. Nah, udah muncul ya. Nah, ini kita beri kelas ya, biar dia sesuai sama CSS-nya, sama si Bootstrap. Nah, ini kita beri kelasnya form control ya, form control. Kita save, kita coba. Nah, kayak gini. Nah, ini tadi yang saya bilang 6 ya, dia setengah. Kalau 6, kalau kita ganti 12, dia akan full ya. Nah, gini, ini 12 nih. Kalau 6, di 12, 6, kalau 3, dia akan menjadi seperempat ya. Nah, 3 segini seperempat. Kalau 6, setengah. Nanti disesuaikan ya. Oke, lanjut. Ini form control. Ini kita masukin ID-nya. ID-nya nama barang. Kita sesuaikan ya. Kemudian name. Nah, name ini yang penting ya. Name-nya ini kita ketik field. Ini ya. Nama. Nah, nama fieldnya. Ini field ke db-nya ya nanti. Oh, sorry. Harusnya kita bikin kode barang dulu, tapi nggak apa-apa. Kita buat nama. Kemudian, kalau kita refresh nih. Udah. Nah, tapi ini agak kosongan ya. Kita kasih placeholder. Kita beri placeholder, enter. Misalkan masukkan nama barang. Ini sebuah placeholder ya. Save. Nah, jadi kayak gini. Nah, setelah itu, kalau misalkan field-nya wajib diisi, maka kita beri required. Nah, jadi required artinya field ini wajib diisi gitu. Jadi tidak boleh kosong karena nama barang itu wajib terisi ya. Oke. Nah, setelah itu ini tinggal kita kopas ya. Ini sampai sini tinggal kita kopas. Misalkan kita kopas dari div-nya di sini. Ini bisa kita kopas, copy, enter. Nah, seperti ini. Nah, paling atas ini kita ganti aja jadi kode barang. Kode barang sama teks form control. Nah, ini kode ya.
kita sesuaikan ID-nya sampai sama kode barang. Fieldnya, ini nama di tabelnya adalah kode. Oke, placeholder-nya masukkan kode, berarti kode barang gitu. Oke, kalau kita refresh, nah jadi kayak gini, kode barang, nama barang. Oke, udah paham? Oke, nah sampai ke 52 ya. Field di 52. Nah, nanti tinggal kita duplikat ya. Setelah kode barang, nama barang, kita kembali ke tampil datanya. Nah, ini kode barang, nama barang, jenis, lokasi, status aksi kita. Selanjutnya jenis, lokasi, status aksi. Oke, nah untuk jenis sini agak berbeda karena kita akan menggunakan select ya. Select ke sini, ke jenisnya. Oke, apa-apa kita coba. Di halaman 52 ini kita copy saja ya dari sini ya. Ini bisa kita copy sampai 52. Dan kita paste. Oke. Nah, di sini kita beri query ya. PHP kita include dulu koneksi.php tik. Nah, ini kita bikin variabelnya jenis this sama dengan ini kita mau query query select ID, misalkan nama jenis. Nah, ini nama field di tabelnya ya. From, nah, dari tabel mana? Tabel jenis. Nah, order day ini dia urutannya ya. Di order berdasarkan apa? Nama jenis. Jadi kita order berdasarkan nama jenisnya gitu. Ini titik koma, kemudian tutup. Oke, kita save. Nah, di sini label for jenis barang ya. Ketik jenis barang, kemudian di sininya jenis barang. Nah, begini inputnya ini kita ganti ya dengan select. Kita blok aja sampai ujung. Kelewatan. Oke, ini kita ketik select, enter. Name-nya ini field jenis ya. Kemudian untuk ID-nya ini jenis barang. Nah, ini required juga ya, required. Oke. Kalau kita lihat, coba tambah. Nah, ini udah ada ya. Cuman di sini kita belum memberikan dia kelasnya. Kita beri kelas seperti sebelumnya. Kelas form control. Nah, ini udah kita beri kelas form control. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk datanya ini belum ada karena memang belum kita beri listnya ya. Oke, sabar dulu. Udah sampai baris 60. Nah, di sini kita enter ya. Dan kita ketik option. Nah, kita beri optionnya. Value-nya ini udah benar. Disable selected. Nah, ini
dan strip pilih jenis barang gitu ya, strip. Nah, kemudian kita ambil ya listnya dari query-nya. Lagi PHP while kita bikin variabel $j sama dengan jenis list masuk ya. Nah gini, ini titik 2 ya, oke ya, tanda tanya. Nah gini, kemudian ketik lagi option, enter value-nya. Nah ini kita pakai code PHP lagi sama dengan HTML spesial ya, spesial charts ini ya. Oke, HTML spesial charts kurung $j siku ketik nama jenis. Nah jadi nama jenisnya yang dimunculin sampai sini spasi. Nah gini, kemudian di sininya kita bisa enter lagi ya, kan value-nya tadi. Nah setelah itu kita ambil lagi nih untuk code yang ini ya. Nah, ini untuk labelnya, jadi ini untuk nilai yang disimpan atau value-nya, ini untuk label yang akan dimunculkan. Nah kalau nggak ada ini nanti datanya nggak begini ya. Nah kalau nggak ada ini nanti dia cuma nyimpen value-nya gitu. Ini nama jenis sama, jadi kita nyimpennya nama jenisnya ya, bukan code-nya. Oke, sampai 6. Nah sini kita end dulu ya ulangannya, PHP end while titik koma tanda tanya, kita save. Oke, sampai sini. Oh ya, select-nya belum ya, kita tutup select-nya tadi. Nah ini kita hapus select-nya, itu ada di sini ya, tutup select. Nah, ini di baris 67 untuk select-nya. Nah, kita save, kita refresh. Nah listnya belum ada, kita bisa tambahkan dari database-nya untuk menguji. Nah, di sini untuk tabel jenisnya kita coba tambahkan. Kita pakai yang ini aja nih, tambahkan 2 lah, elektronik gitu. Elektronik, oke, elektronik. Jenis kita insert elektronik, peralatan elektronik. Oke, satunya TK alat tulis kantor. Go. Oke, kita udah insert 2 data ya. Nah kita coba refresh. Nah udah muncul kan, jadi kita udah berhasil ya memanggil jenis barang dari tabel jenis kita. Tuh. Oke, sampai sini. Nah, sebentar. Ntar ambil kita ngopi.
Oke. Oke, lanjut. Sampai baris 68 ya, 69. Nah, di sini for lokasi ya. Ini. Setelah itu lokasi ya. Berarti lokasi ini juga lokasi gitu. Nah, ini inputnya teks sebenarnya form control, ID-nya lokasi barang, field-nya lokasi. Ini masih sama ya kayak sebelumnya, tinggal disesuaikan, masukkan lokasi required. Oke. Sampai baris 74. Nah, kita masukin status barangnya. Kita kopas saja sama dari Nah, untuk status sendiri sebenarnya kita bisa pakai sama ya kayak tadi, select gitu. Jadi sedikit agak tricky juga di sini. Nah, kita bisa ketik aja ya. Di baris 75. Jadi kita pakai div lagi, enter, kemudian di sini class form row, kita beri div. Oke, ini class form group sama ya, call md6, kita beri label for, labelnya status barang, save. Nah, bagian bawahnya enter lagi di baris 78, kita pakai select. Nah, ini kita enter aja. Di sini kita enter, kita beri kelas dulu ya, kelas. Oh sorry, berganti ya. Nah, ini ya. Kelasnya form control, dan name-nya field siku, status, ID-nya, ini ID-nya kita gini aja biar lebih enak. Status barang, save. Kita beri required. Oke, save. Dan sampai sini kita beri option, save. Nah, kita enter optionnya value disabled ya. Kemudian kita bikin script PHP. Tadi sama dengan empty dalam kurung $row status ya, gini. Katanya selected. Nah, dan tanda petik 2. Oke, udah sampai tanda petik 2. Nah, di sini kita beri tanda tanya, tutupnya 2 kali ya, ini. Nah,
Jadi ini untuk tutup yang di option, ini tutup yang di script PHP-nya. Nah, kemudian di sininya kita pilih status barang gitu ya. Save. Nah, seperti ini. Sampai di baris 85 ya. 85, 86-nya kita bikin option lagi. Option ya, enter aja value-nya. Nah, di sini kita berpilihan. Yang pertama, misalkan untuk value-nya tersedia gitu. Nah, ini kita enter script PHP lagi. Iset kekurung $throw siku status ya. Ini dari table ambilnya. Kemudian sampai ujungnya nn $row status spasi ya, sama dengan ya 3 kali. Tersedia gitu ya. Nah, ini tutup tanda tanya, kemudian tanda petik selected, dan titik 2 petik lagi tanda tanya, tutup. Nah, gini. Oke, di baris 88 bisa diikutin throw status and tersedia selected. Oke, sorry, di sini kita hapus ininya ya. Nah, gini. Save. Nah, dan penutup optionnya sampai sini. Nah, ini tinggal kita copy ya. Option selanjutnya sampai baris 89. Kita cek dulu, takutnya ada yang ketinggalan. .7 tersedia, oke. Set 88. Oh iya, ada yang ketinggalan, sorry. Sininya kita enter. Nah, ini untuk labelnya. Oke, gini. Baris 90. Ini kita kopas. Copy, enter. Nah, setelah tersedia kita kasih misalkan yang kosong. Statusnya status tersedia berarti kan kosong. Kosong. Di sini juga kosong. Dan kita beri lagi satu baris 100 ya. Kan rusak, status rusak, ini juga rusak. Satu lagi baris 105, ini misalkan dipinjam. Nah, nanti statusnya disesuaikan aja ya. Sebagai contoh, dipinjam, status dipinjam, ya, save. Oke, sampai di baris 105. Oke,
Oke, itu udah hampir selesai. Jadi akan ke 107 ya. Nah, enter sampai di 109. Nah, ini kita bikin satu lagi grup ya. Kita bisa copy aja sebenarnya dari atas. Nah, dari sini kita copy sini ya, save. Nah, ini kita sesuaikan aja keterangan keterangan barang, keterangan type-nya tag, class of home control, ID-nya keterangan barang. Field-nya keterangan. Nah, placeholder-nya masukkan keterangan barang. Keterangan barang. Oke, seperti ini. Required sampai di 112. Nah, jangan lupa di 114-nya sini kita enter. Nah, ini kita ketik button untuk melakukan submit tipe submit. Dan kita beri kelas btn sama seperti sebelumnya. btn kita sesuaikan, misalkan biru berarti primary, btn sm ya, btn sm. Nah, kita beri submit. Oke, sampai di 117. Kita geser ke bawah. Oke, udah oke. Kita save. Oke, kita coba refresh halamannya. Nah, ini udah. Nah, tapi tidak cuma sampai di sini. Kita harus bikin query-nya ya. Query untuk melakukan insert ke dalam database-nya. Nah, ini kita baru selesai bikin form-nya gitu. Nah, untuk bikin query-nya, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Tadi di sini kita ada memanggil bentar. Nah, ini insert data.php tipe barang. Nah, kita bikin Ctrl N aja, kita save. Namanya itu insert data ya. Oke, insert data.php ini ya. Nah, untuk di insert data ini sendiri, kita bikin kode PHP-nya. Kita session ya, kita beri session. Jadi ini untuk mengaktifkan sessionnya ya, session start. Nah, ini nanti berguna untuk multi user ya, dan load. Kita panggil koneksinya .php, titik koma jangan lupa. Oke, terus kelima kita bikin ya variabel tipe. Nah, ini untuk ambil tipenya, get ya, atau tadi get dengan post. Nah, ini untuk nge-get tipenya ya, tipe tanda tanya strip 2 titik koma ini. Kemudian kita tampung juga variabel tipenya field ya. Ini kurang lebih. Nah, untuk post, jadi hasil postnya nanti kan kita tampung. Nah, ini dia ngambil field, salah.
field. Tanya strip, bukan strip, ini dalam petik ya gini ya. Nah, jadi kita beri komentar. Jadi misalkan gitu ya, code sorry, nah ini komentarnya aja ya, X. Nah ini contoh, misalkan nama nah jadi gini ya, fieldnya apa gitu, kemudian nilainya apa, code-nya X, namanya Y. Oke, kita bikin validasi parameternya dulu. Nah ini untuk kita beri validasi parameter. Yang panjang ya videonya. Kita bikin validasi parameternya. If, nah ini tanda seru ini ya, dollar tipe empty. Nah ini atau ya, dollar field exit. Nah kita beri ya parameter tidak lengkap. Nah ini kita beri keterangan titik koma, jangan lupa di akhir. Oke, kemudian nah ini tadi untuk validasi parameternya. Yang kedua, sorry kita beri komentar. Yang kedua ini untuk routing berdasarkan type-nya ya. Jadi kita routing berdasarkan tipenya. Pakai switch kita di sini. Switch. Nah, tipenya. Kemudian unsur awal cache. Tipenya apa? Misalkan tadi barang gitu. Nah, barang kita bikin variabelnya table sama dengan kemana dia tabelnya, table ya, table barang. Jadi kalau tipenya barang, dia insertnya ke table barang gitu. Kolomnya apa aja ini kita bikin columns. Nah ini biar enak dilihat, sorry ini ya. Nah gitu. Nah kolomnya apa aja nih, tadi ada kode, jadi kolomnya kolom fieldnya ya, kode, nama, lagi nama, jenis ya tadi, koma, terus apa lagi, lokasi, koma, status, dan koma lagi, keterangan ini ya, titik koma. Nah kemudian redirect. Kita jadikan variabel ya, redirect page. Nah ini untuk redirect ketika dia berhasil menyimpan, dia larinya kemana, ke halaman tampil barang.php. Nah jadi ketika dia berhasil menyimpan, maka akan diarahkan ke tampil barang.php itu. Ini titik koma jangan lupa. Nah ini titik koma juga. Oke, titik koma ini, yang ini titik 2 ya. Nah, ini
Jadi kalau cache pakai titik 2, di sini ya titik koma ya untuk menutupnya. Oke, sampai sini. Ini. Oke, jangan lupa kita kasih break ya. Nah, nanti cache selanjutnya tinggal kopas saja masukin di sini kita. Nah, selain itu kita juga berikan default ya. Defaultnya default titik exit tipe data tidak dikenali gitu. Nah, setelah itu kita nomor 3 ya. Kita bangun query-nya biar dinamis gitu. Jadi kita beri catatan bangun query secara dinamis. Nah, ini placeholder ya. Placeholder sama dengan implode ketik koma, sini juga koma lagi, array fill. Oke, array fill 0, count columns di koma ya, tanda tanya di koma. Oh, ini ketinggalan juga titik komanya nih, titik koma jangan lupa. Ini dia ada tanda merahnya. Oke, breaknya juga nih ketinggalan. Tuh. Break default ya, exit. Oke, di bawahnya $SQL sama dengan ini kita bikin query-nya insert into. Insertnya kemana? Ke variable table ya. Variable table-nya ditampungin di sini tadi. Jadi kalau cache-nya barang, maka tabelnya ini gitu. Nanti ada misalkan ada user, cache-nya user, tabelnya table user. Ini. Kemudian buka kurung. Ini titik ya. Implode titik lagi koma $column ya, tutup kolomnya titik kita tutup. Oke, values. Nah, ini untuk isinya, values. Ini dari placeholder yang tadi. Kita ambil sini aja. Oke, ini kita kasih S gini ya, placeholders. Nah, di sini. Placeholders gitu. Titik koma. Oke, sampai sini. Kemudian kita masuk ke nomor 4 ya.
parameter statement. Oh, prepared statement ya. Prepared statement. Dolar STMT dengan dolar con panah. Minum dulu ya. Prepare nah SQL koma oke. Nah kemudian kita bin ya, bin parameter untuk kita anggap semua string gitu. 5 titik bin parameter dinamik ya, dinamik namanya itu dynamically, anggap semua string. Nah ini di tipe dolarnya tinggalan dolar tipe salah. Oke. Types cek takutnya ada yang salah. Redirect page-nya udah bener, break-nya udah bener juga, default kok syntax error ya, default expecting. Oh itu ya default. Harusnya kayak gitu sih, harusnya gini sih. Oke, nggak apa-apa. Tipe kita lanjut. Nah, udah nggak error itu. Oke, lanjut tipe. Nah, untuk tipenya di sini kita ketikkan str repeat ketik s dollar kolom ketik koma kemudian variable perlush ini array map fn call variable field call lagi pertanyaan nul ya nul koma dollar kolom
kolom ini, koma lagi, ada takutnya ada yang sama ya tips, coba nggak ada kan, aman. Values, oke lanjut, stmt nya sorry, ini stmt panah ya, bin param, types, nah ini koma titik 3 kali ya, 3 kali, values, koma lagi, oke, nomor, kita sampai ke nomor 6, eksekusi query, eksekusi and respon. Nah, if stmt execute, kolom kurawal, enter. Nah, ini untuk set plus motif ya, plus message sebelum header flag. Jadi kita bikin session di sini, session message dengan data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, kemudian session lagi. Session. Nah, message type-nya. Message type sama dengan sukses. Nah, jadi sebenarnya ada pilihan ya. Kalau ada sukses seperti warna hijau, danger, warna merah, warning warna kuning, info warna biru biasa. Ini untuk redirect ke halaman tampil data, header, location, kurawal, direct page, yang sininya kita exit. Kita beri else. Kita beri komentar dulu jika gagal insert, tampilkan pesan error echo gagal tambah. Kita panggil lagi tipenya tadi ya, tipenya apa, misalkan barang, gagal tambah barang. Nah, ini kita gabungkan, gabungkan itu dengan titik HTML special charge
stmt error. Oke, titik koma lagi. Jangan lupa kita exit lagi ya, exit titik koma. Sampai sini. Dolar stmt close dolar con itu close juga ya, close. Oke. Nah, kita coba dulu ya. Kalau misalkan ada error, pokoknya ada typo mt. Cek apakah masih ada error. Oke, udah nggak ada error. Nah, ini kalau misalkan teman-teman bingung, nanti bisa minta perbaiki sama GPT. Nanti kalau misalkan pusing ngetiknya, Ctrl A aja masukin di GPT, nanti daripada ngecek satu-satu gitu kalau ada error. Nah, ini kita coba ya. Kita coba apakah berhasil. Barang A001, nah jenis barangnya TK, terus barang tersedia, nama barang buku gitu ya, lokasi kantor depan, terangan. Oke, ada kesalahan. Kita cek dulu di 30. Oke. Coba kita cek ya. Trace errornya dari mana? Sininya. Oke, di sini ada typo, harusnya di sini kita CS fields ya namanya. Sheet parameter tidak lengkap, switch tipe barang, cache barang, kolom, redirect page, udah benar harusnya. Break, kemudian default exit tipe data tidak dikenali, oke. Kemudian nomor 3 kita bangun query-nya secara dinamis placeholders PS udah benar, implode, array field, count, columns pakai S tidak benar, SQL insert into table, implode, column, values placeholders tidak benar, stmt count refer SQL bin parameter key str repeat s count column values array di sininya ya, kita harus samakan nih fields null columns, oke. Bin param values, oke. Eksekusi dan responnya stmt udah benar, execute session message, data berhasil tambahkan, oke. Sukses. Header location redirect page, exit lagi, oke. Else global echo global tambah data tipe HTML spesial, stmt error, exit, close, benar. Kita coba lagi. Parameter tidak lengkap, oke. Parameternya tidak lengkap.
berarti ada sessionnya ya, session yang nggak bikin data ke insert. Oke, kita coba, dia errornya parameter yang tidak lengkap. Oke, apakah salah? Tadi kita coba submit. Coba lagi ya. Up. Submit. Tipe barang, parameter tidak lengkap. Oke, parameter tidak lengkap. Empty field. Oke, fieldnya kode nama, jenis, lokasi, status, keterangan. Dia munculnya parameter tidak lengkap. Oke, tipe. Oke. Kita cek dulu ya, tabel barang, kode nama, jenis, lokasi, status, keterangan. Kita coba cek di code-nya. Sini ya. Kode nama, jenis, lokasi, status, keterangan. Ini sudah benar ya. Kalau dari sini oke, sepertinya karena ini. Coba kita cek di insert datanya, dia session di halamannya ya. Oke, kembali ke tampil barang, bagian atas. Di sini kita masukin session harusnya. Session start gitu ya, titik koma, nah ini kita bikin mapping ya, mapping tipe ke kelas. Misalkan gini ya, alert class map sama dengan membentuk array ya. Yang sukses dulu deh, sukses gitu. Alert sukses. Koma. Kita bikin. Oke, udah. Terus sampai di bagian heading, page heading sini, PHP if empty session. Nah,
Nah, session message-nya kita ambil yang tadi. Message. Type. Sama dengan session message type-nya ya. Tanda tanya info bikin pelebar lagi untuk alert class. Alert class map tipe alert tantanya alert strip garis info ya ini. Nah, oke, setelah itu kita save dulu dah. Setelah itu kita echo div class garis miring ya alert kurung kurawal s alert class tutup alert dismiss dismissible show garis lagi tutup. Ini kita hapus. Nah, ini role sama dengan alert div class alert ininya ini sebelumnya. Bawahnya di sini kurung kurawal lagi s session message tutup kurung kurawal ini ya button type button class ini ketinggalan garis ini. Nah,
class sama dengan strip close data dismiss sama dengan alert variable sama dengan close tutup. Nah, di sininya kita tutup divnya. Div. Oke, enter. Di sini kita set session message s session message type-nya titik koma. Oke, kita save. Oke, ini ada warna merah, kita cek dulu. Banyak merah. Echo div. Oke, div kelasnya ketinggalan sama dengan ya, sama dengan alert class. Nah, ini berawalnya alert dismissible wait show raw sama dengan alert. Ini udah benar. Sebentar, bentar, kita cek lagi. Echo div. Ada apa? Syntax error. Alert. Oke, alert. Di alertnya itu oke. Nah, udah hilang ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita cek dulu. Ada salah nih. Oke, untuk atas ini kita lengkapin aja ya sekalian ya. Sukses, kemudian danger alert danger koma warning alert warning koma info alert info koma ya save.
Kita coba lagi. Oke, masih parameter tidak lengkap. Berarti masih ada yang kurang. Sebentar, kita cek lagi. Oke, kita cek lagi, masih parameter tidak lengkap, ditambah barang. Kita cek lagi code-nya. Ditambah barang. Oke, tambah barang, kita cek. Oke. Sidebar. Kita cek dulu di header. Kita cek sini tampil barang insert data.php tipenya barang benar. Oke, udah benar ya. Field kode nama. Kode nama. Jenis. Oke. Oh, oke. Sininya ya. Harusnya kita pakai S, sorry. Karena tadi di sininya kita menggunakan fields ya harusnya. Sini kita menggunakan fields, sorry. Kita kesalahan ngetik. Jadi seharusnya kita menggunakan S. Di semua datanya menggunakan S ya. Kita pakai dari di sini. Nah, di sini menggunakan S. Dan di sini juga kita cari ya. Field. Field. Tempat ya. Harus pakai S, kita save, kemudian di sininya field. Fields ini ya. Nah, S. Ini juga harusnya S. S. Oke. Fields ada di
field satu di mana? Oh, ini satu lagi. Yes. Oke, fields ada 6. Sip. Kita coba lagi apakah udah berhasil. A001. Oke, ada error lagi di baris 30. Insert data baris 30. Kita cek baris 30. Repair. Bentar. Cek dulu bagian atas, koneksi include sesuai. Placeholder prepare statement ya. Error ya. Oke, kita cek tadi ya, placeholder di placeholder. Oh ini lupa tutup ya placeholder ya. Kita coba lagi. Oke, sudah berhasil ya. Datanya udah berhasil tambah, tapi untuk alertnya belum berhasil, berarti masih ada datanya udah berhasil ya, kita tambahkan 1, kita coba lagi 2, TK rusak A. Submit. Oke, data udah berhasil ditambahkan, cuman di sini yang jadi masalah adalah alert. Oke, kita cek code-nya bagian tampil barang ya. Map sukses danger warning info. Oke, harusnya udah sesuai, berarti ada code yang nggak sesuai di sini. Cek dulu message tipe session. Sini world class map. Kok di class
Oh, di sininya. Kita span area hidden true. And gini, span button div. Oke. Lebih seperti ini ya. Oke, pada insertnya kita harus cek juga nih pada bagian sininya. Session message. Tambahkan tipe sukses. Oke, kita coba lagi. Di plus masih muncul code-nya. Sebentar kita cek dulu. Oke, kita cek code-nya. Oke, sini ya, tinggalan tag. Oke, kita coba plus. A001 dan ATK 0 barang A001 lagi 122 ya. Lokasi oke, kita bisa tambahkan berhasil ya untuk flash message. Yap, berarti kita udah selesai membuat menambah data barang. Self-war bring a swift non-tunglusan.